Halo, sampai bertemu kembali di channel saya Ayo Kaya. Dan saya ekspektasinya ingin semua dari teman-teman tetap bersemangat, tetap mendapatkan inspirasi di kondisi apapun ya. Seperti yang kita ketahui, kondisi saat ini kita sulit untuk berinteraksi dengan siapapun. Jadi kita bekerja dari rumah. Dan jika ada pertanyaan tentang bisnis apa yang relevan di kondisi seperti saat ini, karena saya mempunyai pengalaman 20 tahun di keuangan, tentunya saya ingin sharing apa yang menjadi expertise saya. Jadi di keuangan tetap istilahnya keluarga-keluarga kaya atau keluarga-keluarga yang membutuhkan advice tentang tujuan finansial mereka masih terus membutuhkan nasihat atau advice dari kita. Dan bisnis apa yang cocok tentunya adalah salah satunya adalah bisnis financial advisory yang sampai dengan sekarang kami lakukan ya. Nah, intinya adalah di financial advisory karena ini berhubungan dengan produk-produk keuangan. Pada prinsipnya produk keuangan secara simpel itu ada dua jenis, yaitu produk-produk investment, yang kedua adalah produk insurance. Karena pada saat kita merencanakan keuangan jangka panjang dengan tujuan investasi jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang maupun proteksi terhadap kekayaan kita, itu tetap membutuhkan produk-produk investasi baik di investment product maupun di insurance product. Investment product ini jenisnya bisa jadi saham, bisa jadi obligasi pemerintah, obligasi swasta, dan produk-produk derivatif lainnya. Yang sedangkan untuk produk insurance justru saat ini mengalami peningkatan untuk keluarga-keluarga atau individu-individu yang membutuhkan ya, karena saat ini proteksi terhadap diri kita sendiri maupun proteksi terhadap total kekayaan bagi sebuah keluarga itu sangat penting. Nah, ini hanya beda untuk cara kita mengadvise klien. Biasanya kita harus bertemu dengan klien, saat ini bisa dilakukan lewat call atau lewat video call. Karena beberapa media sosial sudah menyediakan atau memprovide layanan tentang video call tersebut. Jadi business as usual, kita tetap melakukan itu, dan klien saat kondisi seperti saat ini itu justru banyak yang mengambil momentum. Dalam arti gini, seperti pengalaman saya 16 tahun sebagai banker, saya bertemu dengan nasabah-nasabah kaya ya, high net worth income atau nasabah-nasabah yang mempunyai penghasilan yang tinggi. Rata-rata mereka mempunyai kekayaan yang signifikan naik itu pada saat yang kondisi seperti sekarang ini. Saya ambil contoh seperti produk investment, saham. Nah, rata-rata mereka mempunyai porsi di cash atau di sifatnya liquid itu cukup banyak. Jadi justru momen yang datang seperti sekarang ini di mana produk-produk keuangan seperti saham, obligasi semuanya jatuh, termasuk rupiah juga melemah. Nah, itu biasanya keluarga-keluarga atau investor yang sudah cukup jeli karena pengalaman, justru saat sekarang ini adalah momentum untuk membeli. Rupiah sempat tertekan sampai dengan 15% teman-teman, dan juga saham sempat turun sampai dengan 48%. Begitu juga obligasi pemerintah maupun obligasi swasta yang turun rata-rata antara 20 sampai 30%. Yang artinya apa? Penurunan harga itu artinya harga menjadi lebih murah dari seperti atau kondisi normal. Nah, bagi investor yang tujuan investasinya adalah menengah ke panjang, yang artinya antara 3 sampai 5 tahun, justru kondisi seperti sekarang ini itu menjadi momentum yang tepat untuk mulai mengakumulasi. Nah, apakah bisa menjadi lebih turun lagi? Nah, itu setiap potensi itu ada. Tapi pada saat harga sudah terdiskon di bawah harga wajar, jadi ada perhitungan harga wajar ya untuk saham, untuk beberapa saham maupun yang di obligasi. Pada saat harganya sudah lebih rendah daripada harga wajarnya, tentu saja hal itu menjadi momentum yang sangat baik bagi investor ya. Atau juga bisa juga bagi para trader atau
atau pedagang istilahnya yang istilahnya jual beli mata uang, jual beli saham maupun jual beli obligasi. Ini momentum seperti sekarang ini yang fluctuate atau berfluktuasi itu bisa juga dijadikan istilahnya kayak bisnis ya, artinya untuk mendapatkan keuntungan di tengah kondisi seperti sekarang ini. Nah, apa hubungannya dengan bisnis di financial advisory? Financial advisory itu mendapatkan income dari jasa yang ditawarkan kepada klien. Nah, seperti layaknya waktu saya bekerja di bank selama 16 tahun, sekarang hampir semua bank-bank yang ada di Indonesia, baik itu platformnya bank lokal maupun bank asing, mereka mendapatkan income dari yang namanya fee-based income. Fee-based income salah satunya didapatkan dari nasabah-nasabah, istilahnya jasa para bank yang dengan platform wealth management service atau investment bank, itu mereka memberikan advice ke klien untuk berinvestasi di obligasi pemerintah maupun di reksadana maupun di insurance produk ya. Dari jasa yang mereka tawarkan tersebut kepada klien-klien, maka bank mendapatkan fee dari transaksi yang dilakukan. Karena pada saat pembelian suatu produk saham, obligasi maupun insurance itu ada fee transaksi yang itu adalah keuntungan dari bank sebagai penyedia jasa financial advisory. Nah, sebagai individual financial advisory yang saya lakukan, tentunya hal ini juga sebagai income bagi kami, bagi profesi ini. Kami biasanya mengadvise klien untuk trading, bisa jadi trading untuk saham yang istilahnya partner kami adalah sekuritas, karena sekarang lebih banyak sekuritas mempunyai platform untuk tradingnya melalui mobile atau melalui handphone. Jadi kita akan lebih mudah lagi. Kita tinggal memberikan advice ke klien, Pak, waktunya sekarang untuk membeli saham-saham ini, saham itu, segala macam. Dan pada saat klien atau nasabah meet their expectation untuk mendapatkan keuntungan tertentu, kita jual. Pada saat beli ada fee, pada saat jual juga ada fee, dan sebagian dari fee transaksi itu adalah income bagi kami. Begitupun juga untuk produk-produk reksadana maupun obligasi. Nah, kondisi saat ini itu tetap menjadi momentum yang bagus, karena rata-rata misalkan untuk yang trading itu juga bisa menghasilkan naik turun harga yang itu bisa menguntungkan, istilahnya menguntungkan buat klien. Dan juga secara langsung juga bagi seorang financial advisor juga mendapatkan fee transaksi dari situ. Nah, begitupun juga insurance. Kita tetap mengadvise klien untuk insurance karena kondisi seperti saat ini lebih menyadarkan beberapa klien kami yang sebelumnya anti insurance sekarang menjadi insurance minded. Karena apa? Karena saat ini banyak sekali contoh baik keluarga dia, baik keluarga dari teman-temannya yang istilahnya pada saat terjadi resiko bisnis, pada saat terjadi resiko jiwa, pada saat terjadi resiko sakit, begitu banyak istilahnya biaya yang harus dikeluarkan, dan biaya-biaya itu dikeluarkan dari tabungan atau dari deposito yang harus dicairkan. Bahkan ada beberapa yang harus menjual aset karena beliau itu adalah anti insurance. Padahal misalkan beliau dicukupi dengan insurance produk, tentunya tidak perlu mengeluarkan uang pada saat terjadi resiko. Nah, itu contoh-contoh jasa atau kegiatan financial advisory yang tetap kita lakukan di kondisi saat ini. Terima kasih teman-teman, ini salah satu contoh, dan selanjutnya lebih detail saya akan membahas tiap-tiap produk-produk investment, baik saham, obligasi maupun reksadana maupun insurance produk. Saya minta tolong teman-teman subscribe dan like jika mempunyai keinginan untuk informasi lebih lanjut, sehingga saya akan membahasnya lebih lanjut di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan terus subscribe di channel Ayo Kaya, dan juga jangan lupa untuk follow IG Ayo Kaya, Ayo_Kaya. Thank you teman-teman, sampai bertemu kembali.